Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Apa Kang? kabar, Kang? Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah, luar biasa. Kang Firman gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Kang Reza. Oke, Kang Alhamdulillah. Reza, barangkali mau menyapa sobat IDX terlebih dahulu. Silahkan, Kang. Oke, baik. Terima kasih, Kang Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat IDX Jawa Barat. Dan juga di sini ada Sobat Mapan ya. Tapi sebelumnya mungkin belum bergabung ya Sobat Mapannya ya. Baru Ya, Sobat IDX Jawa Barat ya. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan juga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita ini nih di acara ketemu lagi ya, di ya, acara Q&A ya, eksklusif nih ya, Kang Firman ya. betul. Mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan dari sobat IDX semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, Kang. Malam ini kita akan menghadirkan nih ya, menghadirkan tentunya berulang-ulang ya, dua orang hebat yang super duper keren, yang tidak asing lagi dan mungkin nantinya kita bisa beliau akan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari sobat IDX dan sobat Mapan tentunya. Nah, eh, tentunya pembahasan ini seputar pasar modal, nggak lain-lain gitu ya. Pasti seru malam ini Kang Reza ya, karena kita akan ditemani oleh Mas Adis dan Mbak Rizka nih dari Mandiri Sekuritas Indonesia Cabang Bandung. Eh, Oke, kurang lebih 60 menit ke depan kita akan dibantu oleh beliau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Sobat IDX di kolom chat ya. Karena sudah ada nih Kang Reza pertanyaan-pertanyaannya, kita sudah rangkum ya. Nanti kita akan coba bacakan ya. Kita akan dahulukan kepada Sobat IDX yang mungkin sudah memberikan pertanyaan melalui DM ya. Oke, nggak berlama-lama lagi, kita invite saja langsung yang bersangkutan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Malam. Apa kabar, Pak Baik, Adis? Pak Reza, gimana kabarnya? Baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Firman gimana, Mas Firman? Alhamdulillah sehat Mas Adis. Mas Adis gimana kabarnya Mas? Baik, sudah lebih baik daripada yang bulan lalu lah yang pasti ya. Karena Iya, iya, iya. bulan Alhamdulillah. lalu lagi isoman gitu. Sekarang udah inilah, udah enggak lagi. Alhamdulillah. Iya, kita masih nunggu Rizka ya. Iya, Rizkanya Iya, udah. betul. oke. Ini sudah ada, saya coba accept ya. Oke, siap. Halo Pak Reja, Mas Firman, Mas Halo. Halo, Adis. apa kabar Mbak Rizka? Kak, Baik Pak Reja, Mas Firman. Kalau kemarin Mas Adis yang isoman ya, kalau sekarang gantian Oh nih gitu? kayaknya saya. Oh ya? Oh, tapi aman kan ya, sehat ya? Udah maksudnya Aman-aman, tanpa gejala gitu apa? Rizka tinggal tanpa gejala. tunggu Ya, negatif. alhamdulillah. Iya, udah berapa lama Mbak Rizka? Mau 3 minggu ya Pak 2 Reja? Oh, minggu. udah mau 3 minggu. 2 minggu Minggu, ya. 2 minggu. Dua minggu, oh, udah bentar lagi ya. Insya Allah udah sehat ya. Insya Allah. Amin. Insya Amin, Kang Allah. amin. Reza, Mas Adis, Mbak Rizka Ya, ini ada teman-teman pengen cek koneksi nih gitu ya. Mungkin di apa namanya device-nya teman-teman ada yang mengalami kendala ya. Tapi kalau saya lihat Kang Reza, Mas Adis, Mbak Rizka ini lancar jaya ya, baik itu gambar ataupun suara. Ya. Mungkin di Kang Reza, Mas Adis ataupun Mbak Rizka, suara gambar di ketiga teman ini nggak punya kendala nggak? Kalau di di saya saya menggema ya. aman ya. Oke. Aman Pak Reja, Mas Ya. Firman. Aman Aman ya. ya? Di saya doang kayak agak menggema. Ya, Oke, tapi nggak apa-apa. Kita lanjutkan, masih bisa lancar kok. Oke. Oke. Silahkan Kang Reza. Ya, mungkin ini Mas Adis sama Mbak Rizka ingin menyapa dulu Sobat IDX dan Sobat Mapan. Silakan. Oke, dulu kali ya. Ya, selamat malam nih
Sobat Mapan Mandiri Sekuritas dan sobat terutama yang di Jawa Barat. Terima kasih ya Pak dan Firman yang udah mau kolaborasi lagi berkolaborasi sekuritas. Acara Q&A ini memang suatu acara bulanan lakukan bersama IDX untuk memberikan apa namanya insight ya tentang pasar, apa yang recently sedang terjadi dan nanti kira-kira implikasinya ke pasar. Jadi kalau misalnya teman-teman yang malam ini ikut acara ini, apabila ada pertanyaan tentang pasar maupun tentang emiten tertentu yang mungkin atau sedang ditargetkan untuk dibeli, silakan aja bertanya sama kita malam ini ya. Kita akan coba untuk menjawab pertanyaannya teman-teman. Kira-kira kayak gitu. Mungkin Rizka mau nambahin? Oke, halo Sobat Mapan dan Sahabat IDX. Berjumpa kembali ya sama kita Mandiri Sekuritas di Q&A bulanan. Apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat ya. Jadi 1 jam ke depan kita akan menemani nih teman-teman semua. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan mengenai pasar saham khususnya bisa langsung di question box ya, di question box ya. Gila kita malam hari ini. Itu sih mungkin dari saya. Iya. Oke, baik. Makasih Mas Adis dan Bariska. Nih, dari bulan lalu kan udah banyak sekali pertanyaan ya. Memang akhirnya juga nggak bisa kita jawab semua nih. Dan kemudian juga kemarin juga yang DM juga sudah lumayan banyak gitu ya. Dan ditambah lagi nih juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk hari ini juga udah banyak nih. Baru mulai kita ya. Ini saking antusiasnya nih mungkin juga dari para peserta ya untuk juga tentunya ingin mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan ya. Ya kebetulan memang malam hari ini ya ada pakarnya langsung nih dari Mandiri Sekuritas Cabang Bandung ya. Nanti silakan buat Sobat IDX, Sobat Mapan yang masih ingin bertanya, kami tunggu ya pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan kita bisa berikan jawabannya, bisa kita bacakan pertanyaannya. Oke, baik. Langsung aja kita gas nih pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Sobat IDX dan Sobat Mapan nih, Mas Adis dan Bariska. Yang pertama nih dari @Nabila Samanda ya. Selamat malam, izin nanya dong, gimana sih cara lihat saham yang potensial dan bisa buat jangka panjang? Lalu analisa seperti apa yang perlu diterapkan? Terima kasih. Oke, mungkin saya dulu yang mulai ya. Makasih. Silakan. Cukup basic tapi penting gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau melihat saham apa sih kira-kira yang bagus untuk investasi jangka panjang, ya kalau misalnya kita lihat chart ya, itu sebenarnya lihat dulu kira-kira saham apa yang mungkin 1 tahun 2 tahun terakhir dia masih uptrend ya. Itu mungkin bisa menjadi salah satu acuan, tapi lebih mungkin ke kondisi fundamental dari perusahaannya. Jadi mungkin kita bisa cek laporan keuangannya itu kira-kira seperti apa, apakah dalam beberapa tahun terakhir asetnya naik, dari segi revenue-nya juga consistently naik, dari net profit-nya naik gitu kan, dari cash flow-nya sehat gitu kan, dan mungkin dari segi pasarnya juga mendukung gitu, apakah sebuah perusahaan itu industrinya saat ini sedang growing gitu kan, dalam beberapa tahun terakhir tidak ada kendala, tidak ada masalah, sehingga dia juga terus ada push untuk bisa untuk bisa tumbuh gitu untuk emitennya sendiri. Itu mungkin bisa menjadi salah satu acuan yang cukup baik ya untuk teman-teman memilih gitu emitennya seperti apa. Lalu mungkin dari segi rasio juga bisa dilihat kira-kira perusahaan ini efisien nggak gitu, dari segi return on asset, return on equity, return on investment, itu apakah marginnya cukup bagus gitu untuk perusahaan ini menghasilkan net profit gitu loh, sehingga bisa menjadi acuan gitu ya untuk teman-teman memilih emitennya. Tapi kan itu kan mungkin untuk perusahaan yang consistently bagus ya. Mungkin beberapa perusahaan sebenarnya ada yang harga sahamnya tuh under value gitu ya. Jadi mungkin saat ini dari segi net profit atau misalnya dari segi net asset semuanya mengalami penurunan sementara
gitu ya. Tapi mungkin kita bisa melihat gitu ya, apakah ke depan ada potensi gitu dari emiten tersebut atau dari industrinya untuk bisa tumbuh ke depannya. Itu kan sebenarnya sesuatu hal yang teman-teman mungkin dari segi apa namanya, dari segi laporan keuangan saat ini belum bisa ngelihat. Tapi kan kadang-kadang kan perusahaan kan juga suka memberikan public expose gitu ya. Kira-kira mereka ini beberapa tahun ke depan kira-kira plannya apa sih, dan kira-kira sinkron nggak sama kondisi pasar saat ini? Apakah mereka akan misalnya buka lini bisnis baru yang kira-kira lebih cocok sama zaman, atau misalnya kondisi ekonomi saat ini secara lokal ataupun global itu apakah bisa mendukung bisnis mereka ke depan, atau mungkin mereka ada rencana digitalisasi atau apalah, atau misalnya mereka mau nambah armadanya gitu ya untuk mempermudah mereka bisa distribusi dari produknya. Itu mungkin beberapa corporate action atau strategi-strategi bisnis yang berpotensi gitu untuk meningkatkan value daripada apa namanya perusahaannya gitu ya. Mungkin fair value dan book value perusahaannya itu bisa naik. Dan ke depan walaupun saat ini mungkin dari segi margin net profitnya tipis, mungkin ke depan kalau misalnya inisiatif-inisiatif ini sudah berjalan gitu kan, itu mungkin bisa menjadi impact-nya juga nanti adalah ke harga sahamnya juga gitu. Jadi yang pasti teman-teman baca laporan keuangannya apakah growing, dan tapi kalau misalnya memang saat ini lagi kurang bagus, kira-kira mereka punya plan ke depan apa, itu mungkin beberapa hal yang bisa dikonsider sama Sobat Mapan maupun Sobat IDX untuk memilih saham-saham yang apa namanya bagus untuk diinvestasikan dalam jangka panjang. Satu lagi mungkin Pak Reza, jangan lupa juga lihat dari dividennya gitu ya, karena bagaimanapun kalau misalnya kita ingin berinvestasi jangka panjang, kita kan otomatis akan menaruh uang kita di satu wadah dalam waktu yang cukup lama gitu kan. Mungkin kita akan rencanakan kita akan langsam gitu ya, jadi kita hit sekali dalam jumlah besar, kita lupakan uang itu, tapi kan kita juga pengen nih dapat returnnya secara tahunan gitu kan. Dan itu kan of course nanti lihat lagi dari kinerjanya seperti apa, secara historical apakah mereka ngasih dividen gitu. Itu mungkin bisa jadi consideration teman-teman juga dalam memilih saham tersebut. Kira-kira kalau dari saya gitu. Mungkin Rizka ada penambahan? Oke, kalau misalkan berbicara jangka panjang, mungkin kita bisa menggunakan ya pendekatan top down approach. Jadi kita di awal lihat dulu nih globalnya itu seperti apa, makronya, kemudian mikronya, kemudian yang ketiga adalah pemilihan industrinya. Jadi memang harus perlu diperhatikan nih untuk kita memilih industri yang benar ya, dalam memilih untuk jangka panjang. Nanti kalau misalkan kita sudah tahu nih industri yang baik untuk saat ini, baru kita bisa compare di industri tersebut emiten-emitennya itu yang paling bagus itu seperti apa. Kalau misalkan saya sendiri nih untuk memilih saham potensial untuk jangka panjang, saya suka disingkat nih SPGV ya. Jadi pertama itu sebenarnya dilihat dulu profitabilitas dari perusahaannya itu seperti apa, harus menghasilkan laba, dan labanya itu harus misalkan 5-10 tahun terakhir itu tumbuh ya. Itu yang pertama. Jadi profitabilitasnya. Kemudian baru dari S-nya itu sehat. Perusahaannya itu sehat enggak, dari sisi utangnya itu seperti apa. Kemudian valuasinya gimana, seperti itu. Kemudian yang paling penting juga yang terakhir itu adalah growth. Jadi harus benar-benar kita cari perusahaan yang tumbuh, growth-nya itu tumbuh, EPS-nya itu tumbuh. Seperti itu sih Pak Reja, Mas Firman, dan Sobat Mapan dan Sobat IDX gitu. Oke, baik. Berarti SPGV ya. Sehat, profit gitu ya, profitabilitasnya, kemudian growth dan juga valuasinya ya. Betul. Oke. Sip. Lanjut mungkin Kang Firman, mangga. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya nih yang sudah dikirimkan oleh Sobat IDX dan Sobat Mapan ya. Ini ada pertanyaan dari Suburiyatni 1223. Assalamualaikum, saya petani muda dari Gunung Kidul Yogyakarta dan mau mulai menanam atau investasi ke saham. Sempat bingung bagaimana jika saham tiba-tiba turun, baiknya dijual apa didiamkan ya Pak Bu ya.
karena mau didiamkan takut kolaps perusahaannya. Mangga, silahkan Mas Adis dan Bariska. Oke, silakan Rizka, mungkin mau mulai jawab dulu. Oke, kalau misalkan saham yang kita punya turun itu kita harus bagaimana nih menyikapinya? Sebenarnya tergantung pada saat kita tujuan awal membeli perusahaan tersebut. Kalau misalkan memang kita tujuan untuk jangka panjang, ya kita bisa tadi kan pemilihan perusahaan untuk jangka panjang itu seperti apa. Selama memang laporan keuangannya itu bagus, ya kita masih bisa hold sih. Untuk jangka pendek pasti akan ada naik turun untuk saham. Tapi yang dipegang itu, yang nggak bisa ditawar itu adalah bisnis dari perusahaan yang kita beli. Jadi selama masih perusahaan itu bagus, masih bisa di hold. Tapi kalau misalkan memang Bapak nih tujuannya memang untuk jangka pendek, maka saya amat sarankan Bapak mempelajari technical ya, untuk bisa kita tahu kapan kita masuk, kapan kita keluar. Jadi kalau di technical itu kan bisa dibilang untuk jangka pendek. Dan dengan kita mempelajari analisa technical, pada saatnya jual ya kita harus jual gitu. No excuse ya. Jadi kalau misalkan nanti juga bisa naik lagi, nanti itu tidak sesuai dengan tujuan di awal. Jadi memang kalau untuk jangka pendek harus disiplin, itu kuncinya. Mungkin itu sih dari saya. Mas Adi ada penambahan? Kurang lebih sih mirip ya sama Rizka ya. Jadi again sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat saham turun itu kan mungkin ada beberapa alasan. Ya mungkin fundamental dari perusahaannya lagi kurang bagus sehingga dia turun terus. Ada yang mungkin teknikalnya saat ini lagi kurang mendukung, yang mungkin sekarang sebenarnya mungkin Bapak pernah pucuk gitu kan. Lalu habis itu sahamnya turun gitu beberapa hari gitu kan. Tapi mungkin ada juga faktor di mana marketnya juga semua saham itu memang lagi banyak yang outflow gitu, lagi banyak yang taking profit. Itu kan kurang lebih kan beberapa alasan. Kalau misalnya memang lagi banyak yang turun bersamaan, lagi banyak yang taking profit, ataupun mungkin dari segi teknikalnya lagi kurang bagus, sebenarnya sih nggak usah terlalu panik ya. Kemungkinan kalau misalnya Bapak emang stock picknya bagus, dari segi fundamental perusahaannya juga oke, itu kemungkinan besar juga pasti akan ada pembalikan arah gitu ya. Jadi back again gitu. Kalau misalnya dari growth-nya yang tadi perusahaannya masih oke, valuasinya masih bagus, sebenarnya nggak ada harusnya nggak usah terlalu worry, harus cepat-cepat dijual ya. Apalagi kalau misalnya goalnya memang kita ingin investasi jangka panjang. Tapi kalau misalnya goalnya ingin trading jangka pendek, ya mungkin optionnya dua ya. Jadi mungkin kalau misalnya lagi turun, bisa dijual dulu. Nanti kalau misalnya dia mulai rebound atau misalnya ada pembalikan arah, itu baru bisa ngambil lagi ya. Apalagi kalau misalnya volumenya lagi tinggi, itu bisa jadi salah satu push juga untuk Bapak kembali lagi nih masuk ke saham tersebut. Tapi kalau misalnya mungkin dari segi fundamental jelek, itu yang mungkin bisa mempengaruhi sahamnya, mungkin udah turun berminggu-minggu gitu ya, yaitu mungkin ada baiknya ya bisa dijual dulu, cari opportunity lain ya. Mungkin perusahaannya tadinya bagus, tapi mungkin ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi, mungkin dia ada reliance sama komoditas tertentu, jadi dia punya produksi jadi lebih mahal, kan itu kan bisa mempengaruhi dia punya laporan keuangan dan kondisi fundamental ke depan. Jadi ya saham-saham tersebut ya menurut saya kalau misalnya lagi dipegang ya mungkin ada baiknya dilepas dulu ya, selagi masih bisa dipegang, mungkin loss-nya masih bisa ditakar ya, masih manageable. Carilah perusahaan-perusahaan lain yang listed yang mungkin sekarang trennya lagi bagus gitu. At least untuk bisa membalikan loss yang tadinya sudah sudah dicatatkan melalui penjualan tadi. Kira-kira kayak gitu sih Pak kalau dari saya. Oke, tentunya sih yang pasti portofolio kita ya, kita harus pantau ya secara ya dan rutin tentunya. Nah, tentunya analisa fundamental dan teknikalnya pun kita harus lihat dulu gitu ya. Jadi kita harus bisa menganalisisnya dulu baru kita memberikan keputusan. Ada tambahan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pertanyaan tadi Mas Adis Bariska nih. Boleh. Pertanyaannya adalah kalau misalkan porto merah gitu ya, ini mendingan nunggu berapa hari nih gitu ya. Terus dan kalau misalkan mau nunggu gitu ya,
eh, apa namanya, apakah saham ini bisa membuktikan bahwa saham ini potensial nih, Mas Adis dan Bariska? Oke. Eh, Kalau misalnya portonya merah, kalau misalnya berapa harinya nunggu sebenarnya belum tentu bisa ditentukan ya. Maksudnya kan Hmm. penurunan sebuah saham itu atau kenaikan saham itu kita nggak bisa prediksi gitu ya, karena ya kalau misalnya saya bisa prediksi harga saham naik atau turun mungkin saya nggak kerja sekarang gitu, mending saya trading Hmm. gitu. Nah, ya kalau misalnya kita lihat sih tetap ya, maksudnya kita tetap harus belajar yang namanya analisa teknikal juga ya. Jadi kan teknikal itu kan seni membaca chart gitu kan. Hmm. Dan banget indikator-indikator yang Bapak Ibu sobat mapan semua bisa gunakan gitu loh. Kan yang paling simpel teman-teman bisa lihat indikator moving average 5, 20 dan banyak lah gitu ya, sampai 200 biasanya yang suka dipakai. Nah, itu mungkin bisa menjadi satu indikator. Apabila satu garis itu ke break ke bawah, ya mungkin teman-teman bisa pilih untuk ya tinggalkan dulu sahamnya gitu loh. Kalau misalnya ternyata dia udah ada rebound lagi atau misalnya dia cross up lagi untuk EMA yang lebih tinggi, nah mungkin teman-teman bisa balik lagi. Sama sebenarnya kondisinya yang tadi saya sebutkan gitu ya. Mungkin ada beberapa saham yang pergerakan saham itu mengikuti indikator lain, contohnya seperti indikator RSI atau relative strength index, atau misalnya indikator MACD gitu kan, moving average convergence divergence gitu kan. Ya itu mungkin beberapa indikator yang teman-teman bisa pelajari juga. Mungkin dari volume juga bisa kelihatan. Kalau misalnya dia ternyata ada penurunan dengan kenaikan volume, itu mungkin teman-teman tinggalin dulu aja gitu. Karena mungkin sekarang lagi banyak orang taking profit dari saham tersebut gitu ya. Tentu aja ini kan sesuatu hal mungkin nggak semua orang udah mengetahui tentang ilmu tersebut gitu kan. Mungkin saya sekalian jualan juga ya, kalau misalnya teman-teman jadi sobat mapan di Mandiri Sekuritas, itu pasti akan kita ajarin tuh cara baca chart itu gitu kan, dengan berbagai macam indikator ya, karena indikator itu untuk teknikal bisa dibilang emang banyak banget kan Mas Firman. Dan ya kita sebagai investor, sebagai trader ya kita harus menyesuaikan gitu, kira-kira apa sih indikator yang paling cocok sama saya, yang saya gampang untuk mantaunya dan mudah untuk saya pahami gitu ya. Nanti pasti akan kita kasih informasinya tentang pilihan-pilihannya gitu. Jadi ya kalau misalnya teman-teman di sini udah jadi nasabah di Mandiri Sekuritas, ya itu pasti akan kita ajarin ke teman-teman. Mungkin Rizka ada tambahan? Oke, kalau porto merah apakah mesti tunggu dulu atau gimana? Mungkin saya tebak ada dua ya poinnya di sini. Yang pertama, mungkin kita belum tahu kita mau jadi apa di pasar modal. Jadi mau jadi investor jangka panjang atau jangka pendek, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesalahannya itu adalah bisa jadi kita misalkan karena gak tahu itu, yang tadinya mungkin untuk jangka pendek jadi mendadak investor, karena kan suka kebalik ya. Jadi misalkan kita tujuan untuk jangka panjang, kemudian harga sahamnya naik jadi mendadak trader, atau kebalikannya kita tujuan untuk jangka pendek tapi nyangkut nih harga sahamnya turun malah mendadak investor. Nah, dengan dua poin kesalahan ini sebenarnya kuncinya itu ya disiplin sih. Jadi kita memang udah tahu kita tujuan untuk apa, kemudian yang kedua dengan kita nanti belajar teknikal kapan tahu masuk kapan keluar, nanti itu akan meningkatkan profitabilitas kita di pasar saham sih. Jadi tidak akan kehilangan opportunity baru ya. Jadi pada saat kita memang disiplin, nanti kita bisa mengalihkan ke memang saham yang potensial. Mungkin sebelumnya kita cut loss, bisa harapannya bisa ketutup dengan saham yang baru. Karena kalau misalkan kita nggak disiplin, misalkan kita biarin aja nih, kita untuk jangka pendek terus nyangkut, kita biarin aja nunggu sahamnya naik misalkan, nanti akan kehilangan opportunity yang baru nih, seperti itu. Kita kan nggak tahu nih kapan lagi saham yang kita punya itu naiknya, seperti itu. Jadi kuncinya itu harus disiplin ya, sobat mapan, sobat IDX. Gitu. Oke, jadi investasi sama dengan disiplin, kurang lebih kayak gitu ya, Barisa? Betul. Oke, baik, silahkan Kang Reza. Oke, sip. Kita lanjut lagi, Kang Firman.
Makasih. Ini ada pertanyaan dari @billy_lubis, Pak Adis ya, dan juga Mbak Rizka ya. Izin bertanya, bagaimana membedakan perusahaan sekuritas dengan manajer investasi, khususnya Mandiri nih, di Mandiri ya, Mandiri Sekuritas dengan Mandiri Investasi atau ini ya namanya Pak Adis ya. Nanti mungkin tolong dijelaskan. Kemudian yang kedua, apa yang dapat dilakukan nasabah atau investor apabila saham yang dibelinya mengalami suspensi gitu ya. Mohon jawabannya. Terima kasih. Oke. Oke, bagus nih pertanyaannya ya. Jadi memang sering jadi pertanyaan ya. Karena banyak yang nyebut Mandiri Investasi dan Mandiri Sekuritas itu sama ya. Mungkin ada teman-teman MMI juga nonton acara ini. Jadi sekuritas itu intinya adalah pialang saham ya, bahasa Indonesianya. Jadi yang kita lakukan adalah kita cuma menghubungkan antara pembeli dan penjual gitu ya. Jadi kita adalah pihak yang broker gitu ya. Jadi kita kalau misalnya ada orang mau beli saham sama orang yang jual saham, itu adalah kita yang menghubungkan. Ya, jadi kita terhubung ke Bursa Efek Indonesia, kita salah satu brokernya, dan orang melakukan trading di kita gitu ya. Dan kita tidak boleh melakukan pengelolaan aset nasabah gitu. Itu mungkin salah satu hal yang paling membedakan kita dan perusahaan manajer investasi. Kenapa? Karena kalau di fund manager gitu ya, atau di perusahaan manajer investasi seperti MMI gitu, mereka itu kan mungkin teman-teman taunya mereka adalah pihak yang mengelola produk reksadana gitu kan. Tapi produk reksadana itu ya yang pasti pengelolaannya juga menerima dana dari investor-investor di luar. Jadi mereka misalnya saya sama Rizka investasi di sebuah produk reksadana gitu ya, supaya masuk dana kita untuk dikelola di portfolio reksadana tersebut. Yang mengelola itu adalah perusahaan manajer investasinya gitu. Jadi mereka memiliki license untuk mengelola dana nasabah untuk diputarkan di pasar modal supaya bisa memberikan value kepada nasabah. Biasanya dalam bentuk reksadana gitu, Pak Reza ya. Tapi kalau misalnya sekuritas itu juga kita kan bisa menjual berbagai macam produk gitu ya. Jadi kita bukan jual saham doang gitu, kita juga bisa jual obligasi, kita juga bisa jual reksadana gitu kan. Dan salah satunya kita juga bisa menjual produk-produk reksadana dari salah satunya Mandiri manajemen investasi. Tapi kan sebagai agen penjual efek reksadana, kita juga bukan cuma bisa jual dari satu fund manager aja, kita bisa menjual dari berbagai macam fund manager. Misalnya kita bisa jualan reksadana juga dari Shalendra, atau bisa dari Batavia, atau misalnya dari Insight gitu kan. Jadi banyak lah optionnya yang bisa kita jual gitu. Nah, dari dari perusahaan fund manager, mereka juga bukan hanya harus jualan ke satu pihak aja, mereka juga bisa berjualan ke banyak pihak gitu. Jadi reksadana mereka itu bisa dijual oleh berbagai agen penjual efek reksadana. Kira-kira bedanya gitu sih, Pak Reza. Jadi kalau misalnya sekuritas, kita bisnisnya benar-benar cuma jual beli efek gitu ya, jual beli saham gitu kan, jual beli reksadana, jual beli obligasi. Tapi kalau misalnya manajer investasi, sesuai namanya, mereka adalah pihak yang melakukan pengelolaan dana nasabah untuk dimasukkan ke portfolio mereka. Kira-kira kayak gitu. Rizka, mungkin ada tambahan? Sudah cukup komprehensif ya teman-teman, jadi bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Yang suspend tadi ya. Kalau sahamnya di suspend. Iya, silakan Rizka. Mungkin. Oke, kalau saham di suspend mungkin opennya lagi kapan gitu ya Pak Reja ya? Tadi pertanyaannya adalah terkait dengan kalau apa yang dapat dilakukan nasabah atau investor apabila saham yang dibelinya dihentikan perdagangannya atau disuspensi. Oke, kalau artinya ada suatu perusahaan disuspend, artinya kan tidak dapat diperdagangkan
perusahaannya tuh di bursa kita ya. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah menunggu. Jadi menunggu klarifikasi dari emiten. Jadi alasan suspend itu kan banyak. Bisa jadi perusahaannya itu naik cukup signifikan atau misalkan turun cukup signifikan, maka bursa harus calling down dulu nih. Atau misalkan ada PKPU atau ada ekuitasnya negatif, itu kan banyak ya alasannya. Jadi apa yang harus kita lakukan, ya mau gak mau kita harus menunggu klarifikasi dari perusahaan. Kalau misalkan harga sahamnya itu naik terus atau turun terus, kalau misalkan memang ada pernyataan dari perusahaan, bisa jadi misalkan open suspend seperti itu, atau PKPU-nya sudah ada penyelesaian nih, maka bisa jadi di open suspend-nya seperti itu. Jadi untuk kita sebagai investor hanya menunggu sih kalau misalkan ada kalau ada perusahaan yang disuspend gitu sih Pak Reja. Oke, baik. Makasih Mbak Rizka. Next, Pak Firman, mangga. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik. Ini sepertinya anak sekolah atau SMA gitu ya. Mas izin bertanya, apakah Mandiri Sekuritas mahasiswa yang belum punya NPWP bisa bergabung menjadi investor di Mandiri Sekuritas? Ya bisa ya. Jadi kita sih ngebuka ya untuk mahasiswa juga untuk berinvestasi di pasar modal melalui Mandiri Sekuritas. Caranya simpel ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau kita buka rekening kan itu kita bisa buka secara online juga gitu ya. Di website kita di register.mas.co.id. Nanti ikutin aja instruksinya gimana, segala biodata informasi yang kita butuhkan semua di sini. Tapi nanti kita butuh satu form tambahan ya, yaitu form tidak memiliki NPWP gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya ini form yang biasa digunakan misalnya oleh ibu rumah tangga ataupun mahasiswa juga gitu. Jadi emang pihak-pihak yang belum atau tidak memiliki NPWP sama sekali. Intinya sih cuma kita butuh satu form tambahan aja. Nanti teman-teman kalau misalnya udah submit form itu otomatis sudah bisa menjadi investor di pasar modal melalui Mandiri Sekuritas. Gitu. Ada tambahan dari Mbak Rizka? Oke, mungkin sebelum menggunakan surat pernyataan tidak memiliki NPWP, bisa tanya dulu nih, karena pada saat ke orang tuanya ya, karena pada saat kita misalkan pelajar mahasiswa belum punya NPWP, bisa menggunakan NPWP orang tua, ibu atau ayah. Kalau misalkan memang orang tuanya tidak memiliki NPWP, baru nanti opsi terakhir menggunakan surat pernyataan tidak memiliki NPWP. Gitu sih. Oke, baik. Kalau misalkan menggunakan NPWP dari yang punya orang tua, itu nanti atas namanya, atas nama anak atau atas nama orang tua, Mbak Rizka? Atas nama anak. Kalau misalkan udah punya, yang penting kan punya KTP ya, Mas Firman. Jadi kalau udah punya KTP, NPWP, kita belum punya NPWP, bisa menggunakan NPWP orang tua. Nanti ke depannya suatu saat kita sudah bekerja, misalkan sudah punya NPWP, bisa melakukan pembaharuan data. Gitu. Jadi diganti dari NPWP orang tua menjadi NPWP sendiri. Oke, gitu. Cukup simpel ya ternyata pengen jadi investor di Mandiri Sekuritas. Sangat simpel. Jadi jangan tunda-tunda lagi ya. Betul. Harus dimulai dari sekarang. Oke, silakan Kang Reja. Oke, selanjutnya dari Priti Nurul Haromah 1996. Izin bertanya, saya mempunyai saham liquid 45, LQ45 ya, Bank BCA dan BRI. Bagaimana cara menentukan saham yang potensial, kecuali beli di LQ45 dan Kompas 100? Jadi kalau di luar yang LQ45 sama Kompas 100, cara nentuinnya gimana ya? Dia mau ceritanya mau beli saham nih, ceritanya di luar yang LQ45 sama Kompas 100 mungkin. Ya. Mas Adis, Mbak Rizka, silakan. Rizka dulu, mungkin yang jawab. Oke, mungkin simpelnya bagi yang awam nih, misalkan pengen beli saham di luar LQ45 sama Kompas 100, yang paling simpel adalah produk dan jasanya itu sering kita gunain, itu yang di awal deh. Jadi kita kenal dulu bisnis perusahaannya itu apa, itu yang paling pertama. Untuk kenal saham ya,
Nanti kita kepoin nih, kita udah tahu misalkan sering gunain produk dan jasanya, kepoin fundamentalnya itu seperti apa gitu. Nanti kalau misalkan sudah tahu fundamentalnya bagus atau enggak, mungkin nanti bisa cari tahu lagi timing masuknya kapan pelajari technical. Hmm. Gitu. Mas Adis ada penambahan? Iya, sebenarnya sih sama ya, intinya apapun sahamnya yang dipilih sama teman-teman itu jangan apa ya, harus tahu lah maksudnya backgroundnya kenapa sih teman-teman harus pilih saham tersebut. Apakah sahamnya sekarang sedang uptrend gitu kan? Apakah sahamnya sedang downtrend? Apakah kondisi fundamental dari perusahaannya itu beberapa tahun ke depan atau beberapa tahun terakhir ini masih bagus gitu? Apakah growing? Again sih balik lagi ke yang tadi Rizka sebutin ya. Jadi SPGV itu. Jadi apa namanya semuanya harus diperhatiin sih untuk apa namanya faktor-faktor tersebut lah. Jadi jangan sampai teman-teman misalnya suatu hari dapat info nih saya mau beli saham ini dikasih tahu sama teman saya kayak gini. Ya kalau misalnya kita cuma sekedar dapat informasi doang tapi kita nggak tahu kenapa kita pilih saham tersebut, ya kan takutnya temennya ternyata udah take profit, kita malah masih nyangkut di saham tersebut gitu kan. Nah, nanti ujung-ujungnya kita lagi yang rugi gitu loh. Dan yang pasti teman-teman jangan lupa ya, maksudnya nyambung juga ke pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tentang ada saham suspend atau misalnya ada saham yang lagi posisinya apa namanya rugi gitu ya. Yang pasti teman-teman jangan kalau bisa kalau misalnya punya aset sekian yang ingin dialokasikan ke saham, ya jangan naruh semua uang teman-teman di satu saham aja. Harus bisa didiversifikasi ke beberapa aset gitu. Kenapa ya? Karena kalau kita kan nggak tahu arah saham ini akan kemana besok atau lusa atau bulan depan gitu kan ketika kita sedang memegang saham tersebut gitu. Jadi ya kalau misalnya nanti suatu hari sahamnya mungkin lagi bagus tapi ada pergerakan volatilitas yang sangat ekstrim, akhirnya dia kena suspend beberapa hari atau beberapa minggu gitu kan. Kalau misalnya semua uang kita taruh di saham tersebut, ya pasti kita stres dong. Karena apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan ya cuma bisa menunggu. Kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kita nggak bisa minta ke bursa gitu kan. Kayak tolong dong dibuka Pak Reza gitu kan. Nggak mungkin bisa kayak gitu kan. Kita juga minta ke emiten juga nggak bisa karena itu urusannya udah antara emiten dan bursanya aja gitu untuk membuka suspend tersebut. Atau misalnya sahamnya turun, kita kan nggak bisa minta saham itu naik kan, karena saham itu kan pergerakannya tergantung dari mekanisme pasar seperti apa, supply demand-nya kayak gimana, kayak gitu. Jadi ya jangan lupa untuk selalu diversifikasi kita punya aset gitu. Jadi walaupun teman-teman mungkin suatu hari ngelihat nih, wah nih saham lagi rame gitu, kita kan nggak tahu kira-kira itu saham besok akan diturunin atau apa namanya atau naik lagi harganya gitu kan. Intinya sih kayak gitu aja, Pak Reza dan Mas Firman. Oke. Mungkin sudah mulai saatnya membacakan dari pertanyaan teman-teman juga ya, Pak Reza, Mas Adis dan Mbak Rizka. Ini ada pertanyaan ini dari Afif Heri ya. Apakah kondisi IHSG yang naik turun mempengaruhi pilihan investasi dan risiko? Dari siapa, Mas? Afif Heri. Maksudnya pilihan investasi dari tadi gimana pertanyaannya, Mas Firman? Kalau analisa teknikal dan fundamental, apakah kondisi IHSG yang naik turun mempengaruhi pilihan investasi dan risiko kita, Pak? Oke. Ya. Oke, makasih pertanyaannya Mas Afif Heri ya. Ya kondisi naik turun IHSG itu ya pasti ngefek ke kita punya psikologis ya. Jadi kalau misalnya lagi turun mungkin kita ada yang panik, tapi mungkin kalau misalnya dari apa namanya beberapa itu mungkin buat beberapa orang ngaruh ke psikologisnya lah, enggak semuanya ya. Jadi mungkin kalau lagi naik dia jadinya apa namanya pengen ngejar gitu kan. Kalau misalnya lagi turun dia panik gitu kan. Itu mungkin beberapa hal yang kita cukup banyak bahas nih di malam ini. Tapi ya kenaikan daripada IHSG itu kan sebenarnya kan lebih menunjukkan optimisme pasar gitu ya. Dan kalau misalnya kita memang mungkin saat ini belum megang posisi dan kita ngeliat kalau misalnya IHSG-nya uptrend gitu, ya itu sebenarnya suatu opportunity yang harus kita ambil gitu. Jangan malah kita cuma nonton doang gitu kan. Karena sayang kita tuh punya aset ya, kita punya uang. Katakanlah sekarang kita ada uang yang
ngendap nih di RDN, katakanlah ada 10 juta, tapi kita cuma ngeliatin doang, oh ini BCA-nya lagi naik, Bank Mandirinya lagi naik gitu. Ya kalau misalnya memang lagi uptrend ya udah kita ikutin aja, kenapa enggak? Toh kan sekarang posisinya kan trennya sedang lagi naik juga gitu kan. Kita bisa lihat apa namanya kondisi IHSG dari awal Februari memang lagi bagus nih kebetulan kan. Karena foreign inflow-nya cukup positif gitu. Banyak foreign outflow di obligasi, tapi di IHSG-nya malah inflow-nya cukup bagus, terutama di saham-saham blue chip. Dan kemungkinan kan ada beberapa minggu ke depan itu kan akan banyak RUPS. Jadi kita akan lihat akan banyak corporate action, akan ada bagi-bagi dividen, pemaparan kinerja segala macam ya. Ini sebenarnya salah satu apa namanya katalis bagus nih buat teman-teman untuk masuk ke IHSG saat ini. Karena apa? Karena ya asingnya masuk gitu kan. Di Amerika sekarang mungkin kondisinya lagi kurang bagus. Jadi ini sesuatu hal yang bisa dibilang menguntungkan bagi emerging markets juga gitu. Salah satunya di Indonesia. Ya jadi teman-teman masuk aja. Tapi kalau misalnya suatu hari IHSG-nya ternyata drop gitu. Karena mungkin banyak yang taking profit atau mungkin kondisi apa namanya teknikalnya mungkin udah menunjukkan oh kemarin harga udah dipucuk gitu. Habis itu harus taking profit atau mungkin kondisi fundamental dari perusahaan-perusahaan yang istilahnya market cap-nya tinggi, yang apa namanya bebannya di bursa itu tinggi gitu ya. Itu semuanya lagi kurang bagus. Ya sebenarnya sih kalau saya bilang balik lagi gitu ke pertanyaan awal, teman-teman pengen trading apa pengen investasi jangka panjang? Kalau misalnya tujuannya untuk investasi jangka panjang, kalau misalnya secara fundamental historicalnya lagi apa masih oke-oke aja, masih growing, ya udah keep aja, nggak ada salahnya. Toh kan teman-teman juga tetap dapat dividen setiap tahunnya gitu kan. Terus masih ada potensi harga yang bisa kembali lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman itu inginnya trading, ya udah lihat aja kondisi chartnya saat ini gimana. Kalau misalnya memang udah banyak secara volume yang orang jualan terus dia downtrend terus, ya tadi seperti yang saya bilang, jadi teman-teman mending tinggalin dulu sahamnya, cari opportunity di tempat lain gitu loh. Mungkin teman-teman mau alokasikan asetnya ke reksadana dulu gitu kan, di reksadana pasar uang selagi menunggu marketnya kondisinya membaik, atau misalnya obligasi dulu yang memberikan yield yang lumayan bagus gitu kan, atau cari saham-saham yang sekiranya walaupun marketnya lagi merah secara overall, mungkin dia adalah salah satu saham yang kondisinya uptrend sendiri, ya udah ikutin aja nggak apa-apa gitu kan, selama kita tahu kapan kita harus keluar gitu. Makanya penting banget buat teman-teman kalau misalnya masuk ke pasar saham ini harus bisa melakukan risetnya sendiri gitu. Jangan cuma berdasarkan perasaannya aja gitu. Karena apa? Investasi di pasar modal itu menurut saya, ya walaupun saya juga belum lama di sini ya, tapi itu melatih psikologis kita gitu. Itu melatih kita punya mental mental strength gitu ya. Kalau misalnya kita bisa kuat, ya udah bagus buat kita. Tapi kalau misalnya kita orangnya masih gampang goyah gitu, ya kadang-kadang kita juga loss-nya mungkin akan banyak di sana. Kira-kira gitu Mas Firman. Rizka mungkin ada penambahan? Iya sih, kalau misalkan kondisi sekarang kan naik turun ya, itu mempengaruhi kita sih dalam menentukan investasinya itu mau kemana. Dengan kita cari saham yang potensial saat ini. Misalkan saat ini tuh yang sektor yang diuntungkan itu apa nih? Itu juga kita harus tahu kondisi saat ini tuh seperti apa, nyari peluang, nyari saham-saham yang potensial. Misalkan komoditas nih lagi bagus, lagi uptrend, batu bara, kemudian juga trio metal, kemudian juga CPO. Nah, kita harus cari peluang, cari saham-saham yang potensial untuk meminimalisir resiko yang tadi sih. Gitu. Jadi caranya bisa lihat sektor juga ya yang memang lagi banyak diminati ya. Betul. Baik, silahkan Kang Reza. Iya, ini banyak banget ya pertanyaan terkait dengan agar kita bisa tetap tenang di kala kondisi katakanlah harga sahamnya turun ya. Ini ada dari Ana_FZ gitu ya, kemudian juga ada dari Humaira Medah Nurul ya,
1245 ini juga bertanya terkait dengan hal tersebut gitu ya. Kemudian juga ada pertanyaan dari Lasmi Ana ya, gimana cara mengatur psikologi nih ya agar sebagai investor tetap tenang saat rugi nih. Intinya seperti itu, pertanyaannya hampir sama ya. Mungkin juga investor-investor baru nih kemudian ternyata harga sahamnya turun nih. Untuk tetap tenang nih kayak gimana nih Pak Adis dan Mbak Rizka ya, silakan. Oke. Mungkin Mas Adis dulu. Ya. Ya yang pasti sih kalau menurut saya pertama kita juga harus pintar dalam mendiversifikasi aset kita ya. Tadi mungkin saya juga sudah menjelaskan sedikit bahwa jangan taruh aset kita di satu saham aja gitu. Jadi kita harus diversifikasi. Misalnya kita taruh di beberapa saham atau misalnya kita naruh ada 3 saham lalu kita taruh sebagian di reksadana, mungkin ada di obligasi ya. Karena kan kalau reksadana apalagi pasar uang itu dari segi return dia consistently naik gitu kan. Kalau misal obligasi kita mungkin tiap bulan masih dapat return lah ya. Kalau misalnya kita mungkin belinya kayak ori atau sukri gitu. Kalau saham itu kan kita seperti yang kita tahu sifatnya lebih volatil gitu kan. Pergerakannya mungkin nggak bisa 100% kita prediksi ya. Maksudnya nggak ada kepastian gitu dalam kenaikan harga saham gitu kan atau penurunannya gitu. Jadi itu mungkin salah satu step pertama yang teman-teman harus pikirkan gitu, bahwa kita punya aset, kita harus bagi-bagi nih ke beberapa keranjang yang berbeda gitu. Jadi apa? Ya tadi yang udah kita bahas sebelumnya. Kalau misalnya suatu hari ada suspend, kita kan cuma bisa nunggu. Bagus kalau misalnya suspendnya cuma 1 hari. Gimana kalau misalnya suspendnya 2 minggu, suspendnya bisa 2 bulan, karena kan hal-hal tersebut terjadi kan. Mungkin perusahaannya kena PKPU, atau misalnya dia ada ekuitas negatif, atau misalnya dia kena beberapa pelanggaran lainnya gitu ya. Mungkin dia belum belum melaporkan laporan keuangannya sampai deadline tertentu, itu kan nanti kena suspend juga dan mungkin waktunya bisa panjang gitu. Atau misalnya sahamnya itu mengalami penurunan yang signifikan selama beberapa hari, itu kan juga mungkin akan mengganggu psikologis kita gitu kan. Tapi kalau misalnya kita memang megang misalnya 1 atau 2 saham tersebut, tapi sisanya nih mungkin sahamnya yang kondisinya lagi uptrend, yang secara fundamental bagus gitu kan, kinerjanya oke gitu kan, yang orang tuh masih banyak yang masuk ke sana gitu ya, dari segi volume juga bagus lah gitu ya, jadi masih rame lah sahamnya gitu. Itu mungkin masih agak meredam kondisi psikologis kita yang quote unquote kita bisa trauma nih, ada saham kita yang kondisinya kurang baik saat ini dan saya nggak bisa ngapa-ngapain nih melalui saham ini gitu. Jadi ya menurut saya ya memang kuncinya adalah kita mendiversifikasi dulu portfolio kita. Karena apa? Kalau misalnya suspend kita nggak bisa ngapa-ngapain, kalau lagi turun ya dan kita mungkin mindsetnya kita nggak mau cut loss gitu ya, karena kan memang ada beberapa orang yang menolak untuk melakukan cut loss gitu kan. Ya itu mungkin bisa menjadi salah satu strategi nih yang teman-teman bisa gunakan gitu. Karena apa? Ya kalau misalnya ada yang hijau lebih banyak daripada yang merah kan otomatis kan hati kita tuh seenggaknya tuh nggak terlalu sedih juga gitu ya Pak Reza ya. Mungkin kita masih ya udahlah gitu. Yang merah beberapa ya udah, yang penting saya di portfolionya overall masih hijau gitu loh. Nggak kebakaran banget gitu istilahnya. Jadi nggak apa-apa ya, mungkin nanti suatu hari dia akan naik lagi kalau misalnya kondisi perusahaannya sudah membaik gitu kan, atau mungkin teknikalnya sudah membaik gitu. Jadi ya udah gitu aja sih sebenarnya kuncinya kalau dari saya pribadi ya. Mungkin Rizka ada ada saran lain nih buat sobat mapan semua. Oke, kalau misalkan gimana caranya biar tetap tenang pada saat kita beli perusahaan rugi lagi nyangkut gitu. Kalau misalkan teman-teman untuk jangka panjang dan memang sudah betul pemilihan perusahaannya itu dengan fundamental yang baik, tenang aja. Kita kalau untuk jangka panjang nggak beli sekarang jual besok, nggak beli sekarang bulan depan jual, karena jangka panjang ya, mungkin bisa tahunan. Jadi untuk jangka pendek pasti ada naik turunnya. Tapi kalau misalkan untuk jangka panjang, selama laporan keuangannya bagus, we trust fundamental ya, pasti akan mencerminkan ke harga sahamnya sendiri nanti.
Kemudian kalau untuk jangka pendek, gimana caranya biar tetap tenang pada saat nyangkut? Mungkin bisa dijadiin pelajaran ya. Jadi biar nggak gitu lagi, ya harus mulai disiplin dari sekarang biar nggak nyangkut, biar nggak jadi nyangkut ter lagi ya. Jadi kalau untuk jangka pendek beda. Kalau misalkan turun jangan tetap tenang. Jadi harus mulai Iya. disiplin gitu. Beda pendekatannya. Oke. Silakan Pak Firman. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana cara trader pemula yakin mau beli emiten, tapi belum bisa menganalisa? Kadang saya hanya meniru saja. Terus ini juga ada kaitannya sama pertanyaan yang lain ya. Ya. Kalau misalkan kita udah terlanjur ikut-ikutan, langkah yang harus kita lakukan apa nih? Ya, mungkin Ya. bisa diberikan tips dan triknya nih dari Mas Adis dan Mbak Rizka. Oke. Ya sebenarnya untuk dua-duanya jawabannya satu sih Mas Firman. Harus mau belajar itu dulu ya. Jadi harus mau belajar cara menganalisa dengan baik dan benar. Karena apa? Kalau misalnya kita cuma sekedar ikut-ikutan aja, tapi kita nggak tahu nih kenapa sih saya harus beli saham itu cuma karena teman saya bilang gitu kan, kadang-kadang ada Betul. kejadiannya kayak gitu kan. Ya kita juga harus tahu gitu. Ini perusahaan yang saya beli tuh apa sih gitu. Kadang-kadang kita beli saham dikasih tahu nih kodenya ini, padahal kita nggak tahu perusahaannya apa gitu kan. Ya yang pasti yang pertama kita harus lakukan ya kita belajar dulu. Kita belajar sebenarnya kan sekarang metode atau platform untuk belajar tentang analisa saham itu kan udah banyak ya. Maksudnya udah banyak banget nih di YouTube kita bisa belajar banyak. Di Telegram juga udah banyak yang menyediakan service seperti itu. Tapi di sekuritas pun yang teman-teman misalnya buka rekening sekuritas itu juga sudah menyediakan. Kayak kita di Mandiri Sekuritas kita juga secara rutin nih kita melakukan training ya untuk analisa fundamental maupun analisa teknikal untuk seluruh nasabah, apalagi untuk yang newbie ya, yang pemula-pemula. Dan itu kita lakukan sering banget. Jadi ya teman-teman coba-coba sesuai dengan rekomendasi orang sekitar itu nggak apa-apa, tapi yang penting do your own research dulu gitu. Lalu habis itu teman-teman yang bisa dilakukan lagi apa? Yang ngobrol sama banyak orang. Sekarang kan kita di online itu kan udah banyak ya forum-forum yang ngomongin tentang emiten gitu misalnya. Contoh lah saya sebutin namanya Stockbit gitu misalnya. Ya di situ kan kita juga bisa cari tuh informasi gitu kan. Kira-kira orang-orang nih kenapa sih pada beli ini gitu. Jadi kita dapat background yang lebih jelas gitu. Kira-kira ada nggak sih orang yang bisa ngasih saya informasi tentang emiten ini gitu. Itu kan sebenarnya udah banyak tuh informasinya di internet. Kita kan juga udah canggih ya semua saya yakin. Jadi ya sebenarnya internet itu adalah salah satu platform yang paling bagus nih buat teman-teman mulai belajar sendiri dan juga untuk mencari informasi gitu. Dan di media-media online kalau misalnya teman-teman tinggal Google aja kan teman-teman juga bisa lihat kan ini perusahaan ada corporate action apa, kinerja terakhirnya kayak apa. Itu sebenarnya beberapa hal yang bisa nih ngebantu teman-teman supaya at least tuh lebih yakin gitu tentang saham yang teman-teman pilih. Karena jangan sampai kita cuma memilih saham itu karena katanya aja. Kalau misalnya sekedar katanya aja kita lihat kan, maksudnya tahun 2020 awal itu apa yang terjadi? Orang banyak yang masuk saham farmasi. Ingat waktu itu apa yang terjadi tuh sama saham-saham farmasi. Gitu. Itu salah satu contoh yang kejadiannya cukup massal tuh. Banyak orang kesana farmasi cuma katanya bagus, nanti ada vaksinasi segala macam. Ya ini mungkin saya membuka luka lama nih buat beberapa sobat mapan dan teman-teman. Ya itu kebetulan sesuatu hal yang memang terjadi karena saya juga melihat gitu, gila sampai influencer yang nggak ada expertise di pasar modal bisa ngomong tentang hal tersebut gitu kan, itu sebenarnya agak berbahaya juga gitu kan. Jadi ya teman-teman gitu ya, maksudnya kita boleh menerima informasi dari eksternal tapi kita juga harus membekali diri kita sendiri gitu. Jangan sampai teman-teman salah pilih saham gitu ya tanpa mengetahui background dari kenapa saham ini layak diinvestasikan. Kira-kira kayak gitu. Oke. Ada tambahan?
Oke, memang kalau di pasar saham itu kan decisionnya itu cuma ada beli, jual, kemudian hold ya. Cuma memang untuk yang pemula biasanya masih bingung nih, memutuskan kapan harus beli, kapan harus jual. Nah, biasanya itu untuk yang pemula itu biasa pakai FA yang lain nih, teman-teman, pakai feeling analisis. Kalau misalkan udah nyangkut, baru dipelajarin. Harusnya kita pelajarin dulu, baru coba transaksi. Nah, kalau yang pengalaman saya nih, biasanya kalau misalkan ada nasabah gitu yang datang ke cabang, saya pengen tutup rekening, biasanya saya suka tanya tuh, ibu tahu nggak beli perusahaannya itu apa, pakai indikator apa? Biasanya rata-rata jawabannya itu antara katanya atau nggak tahu kayak gitu. Nah, itu nanti yang akan membedakan orang yang akan bertahan lama nih di pasar saham dengan orang yang kapok. Nah, oleh sebab itu poinnya di sini kita memang harus tahu alasan kita membeli saham kayak gitu. Soalnya kalau misalkan kita pakai katanya, nanti kalau misalkan marketnya lagi bullish, mungkin kita bisa untung gitu, bisa cuan, bisa profit kalau misalkan lagi bullish. Tapi kalau misalkan lagi bearish, nah itu resikonya yang memang lumayan besar ya. Mungkin kalau misalkan kita lihat nanti pas 2020 akhir sampai 2021 kan bullish nih. Itu beli apapun saham itu mungkin bisa naik ya tanpa kita tahu, tanpa kita harus tahu kenapa kita beli perusahaan tersebut. Tapi kalau misalkan lagi bearish, nanti itu akan susah sih. Jadi kuncinya kita harus pelajari sih, harus tahu apa perusahaan yang kita beli gitu. Oke, baik. Mungkin itu adalah pertanyaan terakhir kita malam ini ya. Cuman saya ingin coba menggarisbawahi ya. Jadi yang pertama mungkin kita investasikan dari leher ke atas dulu gitu ya dengan ilmu. Jadi kalau misalkan udah tahu gitu ya bagaimana caranya teknik berenang, ya kalau pengen berenang ya kita harus masuk ke kolam renangnya gitu kan ya. Udah tahu nih, oh rasanya berenang seperti apa, mungkin memasukkan air gitu ya. Baik di mulut ataupun hidung. Nanti pun tujuan kita yang tadinya dari start ke finish itu juga akan bisa terselesaikan dengan baik. Baik, Mas Adis, Mbak Rizka, Kang Reza ya. Ini pertanyaannya banyak banget, cuman kita nggak bisa bahas satu persatu nih. Mungkin kita bisa bikin next session ya.